nilai ibadahnya. Hanya saja kita setitur, kita jelaskan latar belakang sejarah agar ada nilai ibadahnya dari sisi ini. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang kafir telah bersepakat beliau. Maka beliau siang itu langsung pergi ke rumah Abu Bakar. Tadi saya sebutkan di bulan apa? Di bulan Safar. Bulan Safar itu musim panas para jemaah. Bulan Safar itu musim panas. Sehingga Nabi tatkala keluar beliau pakai tutup kepala karena begitu panasnya. Dan biasanya orang Arab di jam-jam seperti itu, yakni di waktu setelah zuhur ya, mereka itu tidak ada yang keluar. Tiba-tiba Nabi keluar, datang ke rumah Abu Bakar. Kala itu Abu Bakar melihat, kenapa Nabi datang di waktu yang seperti ini? Ini pasti ada sesuatu yang sangat penting. Maka akhirnya Nabi diizinkan untuk masuk. Kemudian Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, suruh keluar semua orang yang ada di ruangan ini. Ini rahasia. Maka kala itu Nabi Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, semua yang ada di sini tidak ada kecuali keluargamu. Artinya informasi serahasia apapun insya Allah tidak akan keluar dari ruangan ini. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah sudah izinkan aku untuk hijrah. Kala itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya dipilih oleh Allah untuk menjadi temanmu dalam perjalanan hijrah? Maka Nabi mengatakan ya. Maka Abu Bakar kala itu menangis karena senangnya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, sudah dari sekian lama saya persiapkan dua kendaraan yang paling bagus, yakni unta. Ambillah salah satu di antaranya untukmu gratis. Tak usah bayar ya Rasulullah. Kala itu Nabi mengatakan, tidak, saya ambil tapi saya nanti akan bayar. Kemudian Nabi dan Abu Bakar membicarakan bagaimana caranya nanti malam kita akan keluar dari kota Mekah ini. Kemudian setelah selesai sepakat, maka Nabi pun kembali ke rumahnya. Malam itu para jamaah, orang-orang kafir Quraisy sepakat untuk membunuh Rasulullah sebagaimana kita sebutkan tadi dalam rapat. Maka malam itu setelah Isya mereka pun keluar dengan membawa pedang mereka masing-masing. Kurang lebih ada 10 orang tokoh-tokoh besar mereka di kota Mekah. Kemudian mengepung rumah Rasulullah, menunggu momen yang tepat mereka akan membunuh Nabi. Setelah Rasulullah SAW melihat mereka semua telah berada di luar rumah mengepung rumah Rasulullah SAW, maka Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, Ali, tidur engkau gantikan aku di tempat tidurku dan berselimutlah dengan selimutku. Insya Allah mereka tidak akan melakukan hal yang buruk terhadap dirimu. Kemudian setelah waktunya tiba, maka Allah perintahkan Nabi keluar. Mereka kala itu sedang mengepung rumah Rasulullah. Nabi keluar dengan membaca awal-awal surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim wal Salin. Nanti dicas. Lanjut ya, nggak apa-apa lah ya. Kan bisa. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman, dan seterusnya sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'abshaynahum wa hum la yubsirun. Nabi beliau buka pintu, bahkan bukan hanya sekedar beliau keluar, tapi beliau ambil pasir, kemudian Nabi taburkan di kepala mereka, dan mereka sama sekali tidak melihat siapa? Rasulullah. Dan mereka bersiap siaga untuk membunuh Nabi. Allah tutup mata mereka tidak melihat Rasulullah, bahkan Nabi taburkan di kepala mereka pasir. Kemudian setelahnya Nabi bergerak cepat ke rumah Abu Bakar, masuk, kemudian Abu Bakar yang sudah menunggu Rasulullah keluar dari pintu kecil di belakang rumah dan bergerak menuju gunung ini, Jabal Nur. Para jamaah yang muliakan dan dirahmati Allah, ini gunung, ya, ini gunung. Kalau dari Mekah itu arahnya ke utara, sedangkan Madinah arahnya ke selatan. Ya. Kenapa Nabi menjauh bukan malah menuju ke arah Madinah?
karena beliau paham dan Abu Bakar paham kalau nanti beliau dicari, maka pasti mereka akan mencari yang menuju arah Madinah. Jadi beliau mengelabui mereka, beliau mengarah ke arah selatan, ke arah utara. Ya, ini arah menuju Yaman, sedangkan arah menuju selatan itu Madinah atau Mekah. Beliau malam itu berangkat dengan berjalan kaki kembali bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan beliau naik ke atas gunung. Malam hari tanpa apa? Penerang. Dan umur Nabi waktu itu sudah tua. Berapa umur Nabi kira-kira saat itu naik ke atas gunung? Berapa? Nah, iya. Umurnya berapa? 53. Tadi saya sebutkan. Ya, saya sebutkan. Dia akan jadi Nabi umurnya 40 tahun. Ya. Kemudian berdakwah sampai hijrah selama kurang lebih 13 tahun. Berarti umur Nabi berapa? Naik ke atas. Malam hari tanpa penerang. Kira-kira yang masih muda berapa? Wah, bisa insya Allah. Bang Adi berapa? Insya Allah kita bisa naik ke atas. Tapi programnya kalau bisa mereka dibuat di keberangkatan berikutnya. Jadi daftar lagi. Jangan sekarang ya. Baik, beliau naik ke atas bersama dengan Abu Bakar. Sampai di atas ada gua. Namanya Gua Tur. Gua itu pintunya itu dari atas, seperti lubang. Pintunya dari atas seperti lubang masuk ke dalam. Beliau bersembunyi di sana selama 3 hari 3 malam. Ya, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau bersembunyi di sana. Sehingga disebutkan orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah SAW kala itu tersadarkan atau ada yang datang, mereka mengatakan, sedang apa kalian? Kami mengepung Muhammad, kami hendak membunuh dia. Orang ini mengatakan Muhammad tidak ada lagi luka. Maka mereka intip rumah Nabi. Ada, itu masih tidur di dalam. Akhirnya mereka dobrak, mereka buka, kiranya di situ siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka mereka pegang Ali, mereka tanya, Ali, di mana Muhammad? Ali mengatakan saya tidak tahu. Kemudian mereka bawa Ali, diikat di tiang Masjidil Haram, mereka pukuli. Tapi Ali juga tidak mau memberitahu di mana siapa Rasulullah. Ini pasti pergi dengan Abu Bakar ini, karena Abu Bakar teman karibnya siapa? Rasulullah. Mereka pergi ke rumah Abu Bakar. Ketok pintu yang keluar adalah Asma binti Abi Bakar. Ya, anak putrinya siapa? Abu Bakar. Maka mereka menanya, di mana ayahmu? Saya tidak tahu, kata Asma. Abu Jahal yang sangat emosi, sangat marah sekali, kecewa sekali kenapa Muhammad bisa lewat dari genggaman kita. Maka karena dia emosi, ditamparnya, dipukulnya Asma dengan keras pipinya sampai antingnya lepas. Di mana ayahmu? Asma mengatakan saya tidak tahu. Padahal mereka semua tahu ya, di kemana perginya siapa? Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang-orang kafir membuat sayembara di Jazirah Arab. Siapa yang berhasil menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, atau Abu Bakar, untuknya hadiah 100 ekor unta. Satu unta paling murah itu 50 juta. Paling murah berapa? 50. Ini paling murah. Kali berapa? Kali 100. Itu paling murah. Bahkan ada ratusan juta harganya. Ini harga kepala Rasulullah SAW. Sehingga kala itu carilah di seluruh Jazirah Arab, semua orang berusaha untuk mencari dan menangkap, menemukan siapa? Rasulullah, demi untuk mendapatkan hadiah besar ini. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi bersembunyi di atas selama 3 malam. Ya, selama 3 malam. Bagaimana makanan dan minuman? Itu semua peran diambil oleh keluarga besar Abu Bakar. Jadi makanan malam hari diantar ke atas. Kemudian Abu Bakar punya banyak kambing, digembalakan di sekitar sini para jemaah. Jadi kalau sudah malam hari, diperaskan susu kambing, disuplai naik ke atas. Itu semua peran keluarga siapa? Keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala. Sampai disebutkan mereka mencarinya juga sampai di atas. Bukan dalam sejarah, mereka naik, bahkan mereka sudah berada di mulut gua. Kali itu Abu Bakar menangis. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau saat engkau tertangkap, kalau saya yang tertangkap, saya Abu Bakar. Tapi kalau engkau tertangkap, bagaimana umat
kamu khawatir wahai Abu Bakar? Allah bersama dengan kita. Demi Allah ya Rasulullah, kalau ada salah satu di antara mereka melihat ke kakinya saja, pasti mereka akan melihat kita. Maka Nabi SAW katakan, la tahzan innallaha ma'ana, ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. Apa pendapatmu tentang dua orang yang bersembunyi dalam gua, sedangkan yang ketiganya siapa? Allah SWT. Saya mereka tidak akan melihat kita. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, akhirnya benar mereka tidak melihat Rasulullah. Mereka turun sampai setelah 3 hari 3 malam pencarian pun mulai mengendur karena mereka sudah putus asa, sepertinya Muhammad Abu Bakar tidak akan ditemukan lagi. Barulah di malam Senin Rasulullah SAW memulai perjalanan menuju kota Madinah. Beliau kala itu ditemani oleh Abu Bakar, berarti Nabi, Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairah, budak yang diberdekakan oleh Abu Bakar sebagai pelayan selama perjalanan. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi. Siapa Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi? Beliau ini orang kafir tapi ahli penunjuk jalan. Karena Nabi SAW dan Abu Bakar butuh jalan, bukan jalan utama, bukan jalan lintasnya, akan tapi jalan yang mungkin bahasa kita jalan apa? Tikus. Jalan tikus. Untuk menuju mana? Madinah. Karena kalau dari jalan utama, jalan lintas, ini pasti selalu ditutup, selalu dijaga oleh mereka untuk menemukan siapa? Rasulullah. Maka Nabi dan Abu Bakar menyewa seorang yang masih kafir bernama Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi, dibayar dengan harga mahal supaya bisa menyampaikan, membawa Nabi sampai Madinah dari jalan yang jarang ditempuh oleh siapapun. Maka berangkatlah Rasulullah SAW malam itu, di malam Senin, berangkat menuju Madinah selama kurang lebih perjalanan 8 hari para jemaah. InsyaAllah, di hari apa kita ke Madinah? Tanggal 31. Hah? Hari Rabu. Tanggal 31. Tanggal 3. Insya Allah kita di Madinah, kita akan lihat ya bagaimana perjalanan cukup jauh, kurang lebih 400 km ditempuh oleh Nabi SAW dalam waktu yang cukup lama, jadi kurang lebih 1 pekan atau 8 hari. Sampailah beliau di Kuba. Subhanallah, nanti di sana insya Allah kita akan jelaskan beliau membangun masjid apa? Masjid Kuba. Inilah kisah tentang Jabal Sur. Apa hal yang bisa kita ambil faedah para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah? Nabi kita yang mulia SAW tatkala berdakwah, beliau mengorbankan semua apa yang beliau punya, bahkan nyawa beliau pun terancam. Alhamdulillah, dengan perjuangan beliau para jamaah, akhirnya kita di Indonesia, khususnya di Medan, bisa merasakan agama yang dibawa oleh beliau. Maka dengan membaca sejarah ini, kita berharap kecintaan kita kepada Nabi semakin hari semakin besar, sehingga kita punya keinginan untuk mencontoh beliau, karena kita ingin bertemu dengan beliau di mana? Di akhirat. Kita ingin mendapatkan syafaat beliau, kita ingin bisa masuk surga dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karenanya perjuangan Rasulullah yang kita pelajari hari ini hendaknya menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Sebegitunya beliau dalam memperjuangkan Islam, sampai nyawa beliau pun beliau pertaruhkan. Ini faedah yang hendaknya kita pahami dan kita sadari, sehingga memotivasi kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita. Kemudian faedah berikutnya, sekalipun beliau Nabi, tapi beliau hidup normal layaknya manusia. Coba bayangkan, apa susahnya bagi Allah di saat mereka berniat untuk membunuh Nabi, untuk mengangkat Nabi, dalam sekejap waktu pindah kemana? Ke Madinah. Mampu tidak Allah melakukannya? Mampu sekali. Kun fayakun. Tapi beliau adalah manusia, layaknya manusia, hidup dengan aturan sebagai seorang manusia. Ya, karenanya coba lihat, beliau mempelajari dengan Abu Bakar taktik ya yang harus dilakukan tatkala akan keluar dari Mekah menuju kota Madinah. Coba lihat, Madinah mengarah ke selatan, sedangkan gunung ini ke arah utara. Ini menunjukkan bahwa sebagai seorang manusia, ya hidup normal gitu. Karenanya kalau ada orang mengatakan, saya tidak perlu umroh karena setiap hari saya sholatnya di Masjidil Haram, sekalipun saya di kota Medan. Kira-kira Bapak Ibu percaya tidak? Hah? Percaya tidak? Ada orang setiap hari sholat zuhurnya di mana?
di Arab, di kota Mekah, tapi jasadnya masih di Medan, masih di Simalingkar, masih di Marelan, masih di Johor misalnya. Percaya tidak? Tidak percaya. Ada sebagian mengatakan kepada kita, tuan guru saya, setiap saya ajak sholat zuhur, dia mengatakan, ya sudah, kalian pergilah ke masjid sebelah itu, saya akan berangkat ke Mekah sholat zuhur di sana. Setelah pulang, Syekh, tuan guru sudah sholat? Sudah. Kalian tadi sholat, saya juga sholat zuhur di Mekah. Maka kita katakan tidak mungkin. Kenapa? Karena waktunya saja sudah berbeda, ya kan? Sholat zuhur kita dengan Medan itu bedanya berapa jam? Berapa jam? Berarti ini bonga bahasa Medannya. Tidak mungkin. Masa kita sholat zuhur di Medan, dia sholat zuhur juga di Mekah, padahal sholat zuhur Mekah dengan Medan itu berbeda. Hidup layak sebagai seorang manusia. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh-aneh yang banyak disampaikan orang, kita tidak percaya. Karena Nabi bersembunyi tiga malam di atas Gua Thur. Dan beliau berangkat ke Madinah naik apa? Naik unta. Beliau juga bawa makanan. Beliau juga bawa minuman. Beliau juga melarikan diri layaknya sebagai seorang manusia. Ya, ini diantara faidah yang bisa kita pelajari dengan hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sekali lagi kita ingatkan, faidah terbesar itu adalah cinta kita kepada siapa? Rasulullah. Karena beliau adalah Nabi yang akan memberi syafaat kepada umatnya. Karenanya jadikanlah beliau sebagai suri tauladan kita. Keberadaan kita di kota Mekah bukan sekedar umrah begitu saja, akan tapi benar-benar menjadi momen terbaik untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Setelah ini mungkin silahkan dokumentasi foto-foto. Setelahnya kita akan bergerak menuju Jabal Nur yang di atasnya ada gua namanya Gua Hira, dan di sana nanti insya Allah kita juga akan jelaskan latar belakang sejarah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan bebas pertanyaannya. Kalau ada, kalau tidak ada kita langsung dokumentasi dan kita bergerak menuju Jabal An-Nur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham semua ya? Baik, Masya Allah. Demikian, silakan dokumentasi dulu Bang. Menghadap ke saya ya.